Dirazia polisi, ratusan remaja pelaku balap liar di Tuban, Jawa Timur mencoba kabur ke area persawahan. Namun para pelaku tetap berhasil ditangkap dan dihukum mendorong sepeda motor sejauh 5 kilometer. Ratusan remaja pelaku balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini mencoba melarikan diri hingga masuk ke area persawahan saat dirazia petugas Satlantas Polres Tuban. Namun usaha tersebut percuma. Akhirnya mereka tak berkutik dan ditangkap petugas. Pasalnya, sebelumnya petugas melintangkan truk trailer di tengah jalan untuk menutup akses di sisi utara dan selatan jalan sehingga para pelaku terjebak. Dalam razia ini, petugas mengamankan sebanyak 158 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Para remaja yang terjaring razia kemudian dihukum mendorong sepeda motor sejauh 5 km dari lokasi razia ke Mapores Tuban. Laporan dari masyarakat sangat meresahkan karena mengganggu dari arus lalu lintas, nomor satu. Kemudian yang nomor dua, antisipasi kecelakaan. Karena banyak sekali dari rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang melaksanakan balap liar tanpa pengetahuan ataupun memanfaatkan jalur di Pantura untuk dilaksanakan balap liar. Petugas juga memeriksa kelengkapan kendaraan termasuk surat-surat dan modifikasi yang tak sesuai aturan. Sepeda motor yang tidak memenuhi standar akan ditahan hingga pemiliknya melengkapi persyaratan administrasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya oknum polisi penembak siswa SMK menjalani sidang etik, serta ibu rumah tangga yang diculik di Bandung masih mengalami trauma. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, warga Deli Serdang digegerkan peristiwa 3 orang anak di bawah umur yang dianiaya secara sadis oleh pria yang diduga mengalami stres pada Senin siang. Pria yang merupakan tetangganya sendiri kini diperiksa aparat Polsek Medan Tembung yang juga langsung melakukan olah TKP. Tiga bocah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya tetangganya sendiri hingga kritis. Ketiga korban berusia 1,5 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun ini mengalami luka senjata tajam di bagian perut, kepala, dan tangan. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Medika Tembung, namun ketiganya dirujuk ke Rumah Sakit Mumi Teguh. Menurut saksi, ketiga korban berada di dalam rumah, sementara ayah mereka sedang mengantar istrinya bekerja di rumah sakit. Pelaku penganiayaan RS 47 tahun, tetangga yang tinggal di depan rumah korban. Menurut saksi, pelaku menyerang korban di dalam rumah dengan menggunakan pisau. Kapolsek Tembung Kompol Johnson M. Stompul membenarkan peristiwa tersebut. Tidak memerlukan waktu lama, pelakunya sudah berhasil kami amankan. Nah, untuk saat ini informasi yang kami dapat dari pihak rumah sakit masih kritis. Ketiga-tiga korbannya demikian. Saat ini pelaku sudah diamankan di kantor polisi. Motif belum diketahui, sementara pelaku masih dalam pemeriksaan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram cantik di Bali ditangkap aparat Polres Gianyar lantaran mempromosikan situs judi online. Pelaku mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000 setiap postingan yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Wanita berinisial NKS hanya bisa pasrah saat digiring aparat Polres Gianyar, Bali. Selebgram cantik ini ditangkap di rumah kos kawasan Belah Batu, Kabupaten Gianyar karena mempromosikan situs judi online. Selain NKS, polisi turut mengamankan pelaku lain yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Dari penelusuran akun media sosialnya, NKS yang memiliki pengikut hingga puluhan ribu ini kerap mengunggah foto-foto seksi di akun Instagramnya.
Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000 per postingan yang diunggahnya. Yaitu dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat yang informasi elektronik, dokumen elektronik tentang yang bermuatan perjudian. Membuat masyarakat mungkin terutama anak-anak ya, anak-anak sehingga melihat ada wanita cantik ini endorse, sehingga menarik. Nah, mungkin lah itulah salah satu mungkin kenapa sales mobil atau mungkin apa ditampilkan itu karena menarik, sehingga mungkin dari analogi tersebut membuat tertarik ke judi online. Atas perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sebanyak 5 pasangan kekasih di luar nikah terjaring operasi penyakit masyarakat yang digelar petugas gabungan Polda Jambi. Dalam razia yang menyasar sejumlah hotel kelas melati tersebut, petugas mendapati pasangan kekasih berstatus mahasiswa. Pasangan kekasih ini terkejut saat kamar hotel tempatnya menginap digerebek petugas gabungan Polda Jambi. Saat ditanya petugas, kedua sejoli berstatus mahasiswa ini tak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri. Dari kamar lainnya, polisi mendapati pasangan di luar nikah yang diduga tengah berbuat mesum. Dalam operasi penyakit masyarakat, petugas gabungan juga mendapati alat kontrasepsi bekas pakai yang diakui milik sepasang kekasih. Dari sejumlah hotel kelas melati di kota Jambi, polisi mendapati 5 pasangan bukan suami istri. Selanjutnya, mereka yang terjaring razia diamankan ke Mapolda Jambi. Setelah dilakukan pendataan, mereka diminta menghadirkan orang tua masing-masing untuk dilakukan pembinaan. Yang diduga ya yang bukan suami istri itu di hotel. Untuk selanjutnya ya mau diambil keterangan, mungkin nanti akan disampaikan ke keluarganya juga. Operasi Bekat akan terus digelar petugas gabungan Polda Jambi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan menjadi korban pelecehannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Ngerasain, saya Hindu. Ya, udah lihat dari mana? Saya Hindu. Saya pintar ngerasain bahwa. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Di tas saya sih. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Iko. Iko. Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil Aiko sih. Aiko. Ya. Gini dah Aiko ya. Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin. Bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang. Kamu pasti bisa itu. Kakak pasti bisa. Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan menyandra balita menggunakan senjata tajam di sebuah pondok di area perkebunan. Beruntung korban berhasil diselamatkan setelah polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas.
Sambil menangis ketakutan, sang bocah berusaha melepaskan diri dari sekapan pelaku yang menyandranya. Sementara itu, aparat Polsek Tebing Tinggi serta Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan terus berusaha membujuk pelaku agar melepaskan korban. Petugas khawatir pelaku yang membawa sebilah barang bertindak nekat melukai korban. Selama 2 jam lebih drama penyanderaan berlangsung, upaya polisi tak membuahkan hasil. Namun saat pelaku lengah, polisi langsung menyergap dan melumpuhkannya. Polisi terpaksa melumpuhkan pria ini dengan timah panas di bagian kaki lantaran berusaha melawan. Saat akan dibawa ke rumah sakit, sejumlah warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Beruntung bisa diredam oleh aparat. Menurut orang tua korban, penyanderaan anaknya yang berusia 4 tahun berlangsung secara tiba-tiba saat korban berada di sebuah pondok di area perkebunan. Sementara itu, Kapolsek Tebing Tinggi AKP Elan Maruli mengungkapkan pelaku diduga mengalami depresi hingga nekat menyandra korban. Tadi jerit dia minta tolong. Itu aku langsung baik ke pondok. Nengok. Nengok. Gak taunya ini lah disandera sama orang penjuru. Di dalam pondok? Iya. Lah dosa jam. Pisau tadi. Setelah mencari keterangan dari saksi atau mendengar dari pelaku, diduga ini pelaku atas nama J tadi sepertinya terganggu gangguan jiwa karena permintaannya tidak masuk akal, meminta dibelikan mobil untuk ke Palembang. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tebing Tinggi. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya. Seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski selamat, namun saat ini korban mengalami trauma. Sementara polisi masih memburu pelaku penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Tangannya dicopot. Gue pistol. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat pelaku turun dari minibus berwarna gelap, bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian, salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. 8 jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Di depan PD? Di depan PD. Di dalam mobil atau Di luar terus. Jaraknya di PD itu Pak ya? Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi. Sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, Ayus melaporkan. Yang tidak terima dituduh tidak mau membayar hutang, seorang preman mengancam pegawai apotek dengan senjata tajam di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan preman ini berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya kabur saat hendak ditangkap. Merasa sok jagoan, preman ini masuk ke dalam apotek dengan membawa senjata tajam di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat, pelaku juga mengancam pegawai apotek. Setelah mendapat laporan korban, anggota Satreskrim Polresta Padang mencari pelaku di kawasan Pasar Siteba. Saat hendak ditangkap, pelaku yang diketahui bernama Bayu ini sempat melawan dan melarikan diri. Meski sempat mendapatkan perlawanan, polisi berhasil meringkus pelaku. Sebelum digelandang ke Mapolresta Padang, Bayu sempat dipertemukan dengan pemilik apotek. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi lantaran pemilik apotek menuduhnya punya hutang dan tidak mau membayar. Korban dan pelaku setelah kita mediasi, kedua belah pihak berdamai dengan syarat untuk tidak mengulangi kegaduhan di toko atau apotek tersebut.
Setelah dilakukan mediasi, pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tersulut api dari korek saat sedang memindahkan bensin eceran, sebuah warung kaki lima di Kota Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran tersebut juga menyambar ke bangunan butik pakaian yang berada di samping warung. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah warung kaki lima yang berada di Jalan Sumpah Pemuda, Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Melihat besarnya api, warga berteriak histeris dan berusaha memadamkan ganasnya amukan si jago merah. Beruntung, api berhasil dipadamkan warga sekitar dengan menggunakan alat pemadam api ringan alias APAR. Menurut warga, kebakaran terjadi saat pemilik warung memindahkan bensin eceran dari dalam jerigen ke botol plastik. Namun di saat bersamaan ada seseorang menghidupkan korek api hingga memicu kebakaran hebat. Selain meludeskan lapak warung kaki lima, kebakaran ini nyaris menghanguskan butik pakaian yang berada di sampingnya. Ada seseorang yang hidupin rokok. Hidupin rokok karena mungkin dekat dengan botol langsung nyamber. Itu kronologis yang... Itu pemilik sendiri apa siapa Pak? Yang katanya pemiliknya orang lain ya? Orang lain. Akibat peristiwa tersebut, seorang warga mengalami luka bakar dan pemilik warung mengalami kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aksi seorang pemuda membobol sebuah rumah makan di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku menggasak 1 unit ponsel dan uang tunai 5 juta rupiah yang disimpan di dalam warung. Dengan santainya, seorang pencuri ini menyatroni sebuah warung makan di Kelurahan Tonatan, Ponorogo. Sadar aksinya terekam kamera pengawas, pelaku menggeser arah CCTV dengan menaiki kursi. Namun pelaku tidak menyadari jika terdapat CCTV lainnya yang masih merekam aksi pelaku hingga wajahnya bisa dikenali dengan jelas. Setelah menggeledah setiap sudut ruangan, pemuda ini mendapatkan 1 unit ponsel dan uang tunai sekitar 5 juta rupiah. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, Novita Dian Anggraini, pemilik warung makan telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolres Ponorogo. Ada berapa kisaran 5 juta Mas. Sama yang satu ada isinya HP, yang satu ada HP di cas di dekat dompet, itu juga diambil. Berarti 2 HP hilang juga 2 HP ya. Korban berharap pelaku segera ditangkap karena aksi pencurian kerap terjadi di wilayah tersebut dan sangat meresahkan warga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subagi, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin, menjalani sidang etik dalam kasus penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang. Hasil sidang memutuskan Aibda Robik Zainuddin dipecat dari anggota Polri dan jadi tersangka pidana. Aibda Robik Zainuddin, terduga pelaku penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang, menjalani sidang kode etik. Oknum polisi anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang ini melakukan penembakan terhadap 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang di Jalan Candi Penataran Raya Semarang yang menewaskan 1 korban. Sidang etik Aibda Robik digelar di ruang sidang Bidang Profesi dan Pengamanan Bid Propam Polda Jawa Tengah Senin siang. Sejumlah saksi dihadirkan, diantaranya keluarga korban, kuasa hukum, dan sejumlah personel dari Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah yang menangani kasus penembakan. Akan segera dimulai kegiatan proses sidang kode etik profesi untuk terperiksa Aibda R. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja hasilnya, dan hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain, termasuk dari Kompolnas hadir juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik ini. Hasil sidang etik Aibda Robik akan menentukan apakah dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana dalam kasus penembakan ini.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara berukuran 3 meter berhasil ditangkap warga di Sungai Talang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Reptil liar tersebut membuat warga resah lantaran tinggal di sepanjang aliran Sungai Talang. Puluhan warga Luhak Nenduo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, beramai-ramai menangkap seekor buaya muara di pinggir Sungai Talang. Proses penangkapan reptil liar ini berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tali, warga berusaha menjerat buaya. Namun buaya muara ini terus berontak dan berusaha melepaskan diri dari jeratan. Setelah 40 menit berselang, akhirnya buaya berukuran 3 meter ini menyerah dan berhasil ditaklukkan warga. Penangkapan buaya dilakukan lantaran warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Talang ketakutan dan cemas. Apalagi buaya kerap menampakkan diri sehingga warga tidak berani beraktivitas di sungai. Buaya yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan warga ke kantor wali nagari setempat sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, diguyur hujan deras, sebuah pohon beringin besar di Kota Malang, Jawa Timur, tumbang menimpa 2 mobil yang tengah melintas hingga rusak parah. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Jalan santai lagi. Hujan deras yang mengguyur Kota Malang pada Senin pagi mengakibatkan sebuah pohon beringin tua berdiameter 1 meter tumbang, menimpa 2 mobil yang tengah melintas hingga mengalami kerusakan parah. Beruntung pengemudi kedua mobil selamat dan telah diarahkan untuk mengklaim kerusakan mobil ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang. Lampu merah kan berhenti pas lagi padat lalu lintasnya, tiba-tiba pohonnya jatuh di depan mobil saya. Saat itu hujan angin atau Hujan, tapi kalau angin enggak. Ya, kita kedapatan 2 mobil yang saat lewat ya, kedapatan ketimpa pohon. Untuk pemilik kita sudah arahkan ke Dela untuk mengajukan klaim. Petugas gabungan langsung melakukan evakuasi pohon tumbang. Besarnya pohon membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama dan arus lalu lintas ditutup dan dialihkan. Diketahui sejak musim hujan, peristiwa pohon tumbang sudah terjadi 5 kali di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Dukono erupsi dan mengembuskan abu vulkanik setinggi 3.000 meter di atas puncak. Warga di Halmahera Utara, Maluku Utara diperingatkan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah dengan radius 3 km. Masya Allah, pasti Allah terjadi letusan yang begitu besar. Warga Halmahera Utara, Maluku Utara dikagetkan dengan suara dentuman dari gunung api Dukono pada Minggu pagi. Warga yang pagi itu sudah beraktivitas di kebun, melihat dari dekat detik-detik erupsi gunung api Dukono yang berbentuk awan jamur. Gunung Dukono menyemburkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 waspada dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 3 km. Sampai saat ini belum ada laporan dari BPBD Halmahera Utara terkait dampak abu vulkanik. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tanyakan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.